Kita puji Tuhan karena Sabat ini kita boleh berjumpa kembali walaupun melalui eh, online ya. Kita tidak bisa duduk bersama-sama di gereja, kita tidak bisa saling berjabatan tangan, tetapi Sabat ini kita tetap menikmati berkat Tuhan melalui eh, berkat-berkat yang dilimpahkan kepada kita di rumah masing-masing kita. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa sudah sekitar 2 bulan kita ada di rumah. Saya yakin kita memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk beribadah di rumah Tuhan. Tetapi kita belum terlaksana sampai hari ini. Tapi kita tetap doakan supaya krisis ini segera berlalu dan kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Dalam 5 tahun terakhir ini, Gereja Mansai Advent hari ke-7 memiliki tema yang luar biasa, yaitu Tell the World, beritakan kepada dunia. Ini diulang-ulang selama 5 tahun sampai hari ini. Ya. Bagaimana caranya untuk memberitakan kepada dunia? Itu melibatkan seluruh anggota Gereja Mansai Advent hari ke-7 sedunia. Itulah sebabnya di tahun 2016, gereja kita punya tema tahunan, melibatkan semua anggota. Kita sudah dilatih banyak hal untuk terlibat. Terlibat dalam hal apa ini? Tujuannya adalah membawa pekabaran yang Tuhan berikan di akhir zaman itu. Itulah sebabnya di tahun 2017, tema kita adalah Kristus kebenaran kita. Banyak pekabaran-pekabaran yang tidak sesuai dengan kehidupan Kristus. Itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk memberitakan kebenaran Kristus. Kristus yang benar-benar. Ya. Kristus yang sesuai dengan firman-Nya. Ya, karena banyak ajaran hari ini yang menyatakan Yesus yang berbeda dengan Alkitab. Tetapi kita dituntut untuk mengabarkan Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Itulah sebabnya di tahun 2018, tema gereja kita adalah kesetiaan terhadap firman-Nya. Ketika kita sudah setia dalam firman Tuhan, ketika kita sudah setia mempelajari Alkitab, maka kita boleh menjadi pekabar-pekabar Tuhan bagi orang lain. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang mana? Yaitu firman Tuhan yang melalui kuasa Roh Kudus dipercayakan ditulis oleh para nabi-nabinya. Itulah tema kita tahun yang lalu, ya, yaitu kita setia kepada pekabaran para nabi-nabi yang telah dipilih Tuhan untuk menuliskan Alkitab, dan akhirnya Alkitab itu menjadi bagian kita pada saat ini. Dan pada akhirnya, pada tahun ini, seharusnya menjadi puncak Tell the World. Seharusnya menjadi ujung yang kita nantikan, yaitu di tahun 2020 ini, tahun yang kelima, umat Tuhan seharusnya sudah memiliki pola hidup Kristiani. Seharusnya saya dan saudara sudah memiliki karakter Kristus. Seharusnya saya dan saudara sudah memiliki tabiat Kristus. Ya. Tetapi ketika program ini mulai didengungkan di awal tahun, ketika pelatihan mulai dirancang dan bahkan mulai diadakan, tiba-tiba seluruh dunia berhenti. Kita tidak bisa melakukan apapun. Program yang sudah disusun dengan rapih berhenti total. Kegiatan yang harusnya kita lakukan melibatkan lebih banyak orang berhenti sama sekali. Nah, saudaraku sekalian, sehingga pola hidup Kristiani, pola hidup Kristus yang harusnya saya dan saudara tunjukkan kepada dunia, tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kenapa? Karena semua orang harus tinggal di rumah. Karena waktu di mana seharusnya kita bertemu banyak orang, malah dibatasi. Ya, ada physical distancing dan sebagainya.
ya. Malah kita harus menjaga jarak, jabat tangan pun nggak bisa. Bagaimana mau menunjukkan karakter Yesus kepada orang lain? Bahkan senyuman kita pun, walaupun semanis apapun senyuman kita, orang lain juga nggak bisa lihat. Kenapa? Ya ditutupi dengan masker. Ya. Sehingga, saudaraku sekalian, program ini dalam tanda kutip sepertinya tidak berjalan dengan baik. Mengapa? Mengapa Tuhan izinkan krisis ini datang? Sehingga program gereja sedunia yang sangat luar biasa ini menjadi terhalang. Kalau kita mau mengambil waktu sejenak dan merenungkan, maka kita akan dapati beberapa kemungkinan yang juga eh, menjadikan kita merenung lebih dalam lagi. Ya. Bisa jadi sebagai umat Tuhan, kita belum memiliki karakter Kristus yang seharusnya. Karena kita belum menuruti firman Tuhan dengan baik. Dan kalau itu dipaksakan, kita harus menunjukkan pola hidup kita kepada dunia, maka bisa jadi justru menjadi penghalang. Bisa jadi justru mempermalukan Kristus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sadar atau tidak, mungkin saya pribadi, ya, kita belum layak menjadi surat Kristus yang hidup bagi dunia pada saat ini. Itulah sebabnya ketika isolasi dilakukan dalam beberapa bulan ini, saya merenungkan Tuhan ingin agar kita menggunakan lebih banyak waktu lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Yang seharusnya kita sudah lakukan sejak lama, tapi mungkin kita belum lakukan dengan maksimal. Tuhan mau agar kita lebih banyak berdoa, yang mungkin saja kita lalaikan selama beberapa waktu yang lalu. Tinggal di rumah bersama dengan istri, suami, orang tua, anak-anak, bisa jadi ini adalah rencana Tuhan agar kita boleh mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana saling mengasihi satu dengan yang lain sebelum kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Tuhan ingin dalam beberapa bulan ini kita belajar kesabaran. Ya. Coba kita renungkan, bukankah selama beberapa bulan di rumah ini kita diuji kesabaran kita? Bukankah selama beberapa bulan di rumah ini kita juga diuji untuk tetap bergantung kepada Tuhan? Saudaraku sekalian, Tuhan ingin membentuk saya dan saudara agar kita belajar kembali. Dia ingin membentuk kita memiliki pola hidup Kristiani yang sesungguhnya. Sehingga ketika identitas umat Tuhan itu sudah layak di hadapan Tuhan, ketika kita keluar, kita bertemu dengan banyak orang, kita menyampaikan pekabaran kebenaran firman Tuhan, maka dunia akan mengenal Yesus sebagaimana seharusnya. Saudaraku sekalian, kita masih membangun identitas kita saat ini berdasarkan apa yang ada pada kita. Sadar atau tidak, kita sering meletakkan dasar identitas kita dari berkat yang kita punya, dari tingkat pendidikan yang kita punya, dari status sosial yang kita punya, bahkan mungkin dari jabatan yang ada pada kita. Sehingga orang memandang kita, siapa kita ini? Kalau kita mendasarkan identitas kita kepada hal-hal yang kelihatan, kepada hal-hal yang duniawi, saudara sekalian, itu tidak akan bertahan lama. Pada waktu krisis datang seperti ini, satu demi satu orang akan menjadi kecewa karena harta habis, orang akan menjadi kecewa karena pendidikan setinggi apapun nggak bisa untuk menanggulangi krisis ini, orang akan menjadi kecewa karena status sosial setinggi apapun tidak akan kebal terhadap krisis ini, dan bisa jadi kalau kita tidak kuat bersama dengan Tuhan, kita juga bisa meninggalkan Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekarang saya ingin mengajak saudara sekalian dimanapun Anda berada, untuk merenungkan satu tokoh di dalam Alkitab
yang kehidupannya memiliki naik turun identitas kehidupannya. Melalui pengalaman tokoh ini, kita akan melihat jika kita mengizinkan Tuhan membentuk kita akan menjadi pemenang dalam menghadapi krisis sebesar apapun. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, pada Sabat istimewa ini, kami rindu dengan tuntunan Roh Kudus. Kami boleh menggunakan waktu yang singkat ini untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh dikuatkan. Kami boleh keluar dari krisis ini dengan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, tokoh Alkitab yang ingin kita pelajari hari ini bernama Musa. Kita tentu kenal siapa Musa. Dan ini adalah tokoh yang bisa jadi sangat sering kita renungkan dan kita khotbahkan. Tapi kita ingin melihat secara ringkas kehidupan Musa dalam perkembangan tabiatnya sebagai umat Tuhan. Kehidupannya selama 120 tahun kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, dan 40 tahun ketiga. Saya tidak akan tampilkan di layar ayat-ayat, oleh karena itu saya mengajak saudara kita membawa Alkitab masing-masing, dan setiap ayat nanti kita akan coba baca, supaya kita lebih mendapatkan pengertian yang sesungguhnya. Ya, saya yakin di tangan saudara sudah ada Alkitab. Mari kita mulai. 40 tahun pertama Musa. Musa ingin menunjukkan identitasnya, tetapi dengan caranya sendiri, ya, dan dengan kekuatannya sendiri, dengan usaha yang dia rasa terbaik. Kita tahu siapa Musa. Dia adalah anak dari seorang Ibrani, tetapi dibesarkan dan dididik di istana Mesir. Dia dididik dan digembleng dalam segala bidang, baik itu bidang militer, bidang pemerintahan, bidang politik, tentu saja di sekolah-sekolah yang sangat terkenal di Mesir. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ini, Musa ingin membangun identitasnya sebagai seorang pangeran di Mesir. Oleh karena itu, saudara sekalian, untuk orang-orang Mesir, dia mau menunjukkan, saya adalah pangeran Mesir yang patut dihormati, yang patut disegani. Tetapi di sisi lain, karena dia adalah orang Ibrani, dan ketika itu orang Ibrani atau orang Israel sedang mendapatkan aniaya dalam perbudakan, maka di sisi lain, dia ingin menampilkan diri sebagai seorang Ibrani yang punya kekuatan dan kuasa di Mesir. Dia mau tunjukkan kepada bangsanya bahwa dia patut dijadikan pemimpin, patut diturut semua perkataannya, dan dia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Apa yang Musa lakukan untuk membangun identitasnya ini? Mari kita membuka di Keluaran pasal yang kedua. Ya, Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12. Kita baca. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12, ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Apa yang dilakukan Musa? Dia membunuh orang Mesir itu, orang Mesir yang menganiaya bangsanya. Dia mau menunjukkan kepada orang Ibrani,
saya sudah membela bangsaku sendiri. Tetapi di peristiwa yang lain, di Keluaran 2 ayat 13, Keluaran 2 ayat 13 dikatakan sebagai berikut. Mari kita membaca. Ketika keesokan harinya, ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Apa yang dilakukan Musa untuk membangun identitasnya terhadap bangsanya? Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang patut didengar. Dia muncul sebagai seorang pemimpin, ya, yang harus didengar nasihatnya. Tapi saudaraku sekalian, di ayat 13 ini Musa ingin mengatakan apa? Mungkin dalam bahasa kita ya, dia ingin mengatakan, saya pemimpin orang Ibrani. Apa yang saya katakan harus diturut. Jadi, kalian berdua yang sedang berantem, berkelahi, berhenti. Saya ini pemimpin orang Ibrani. Kita lihat caranya, cara membangun identitasnya, begitu luar biasa. Dia berusaha membangun karakternya atau identitasnya dengan caranya sendiri. Tapi hasilnya bagaimana? Ya, kita akan melihat hasil dari usaha Musa yang luar biasa ini. Kita baca ayat yang ke-14, Keluaran 2 ayat 14. Dikatakan, tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau sebagai pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Apa yang terjadi? Apa yang diharapkan oleh Musa, hasilnya begitu terbalik. Dia mengharapkan orang-orang sebangsanya menurut apa katanya. Tetapi justru orang yang bersalah itu mengatakan, siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin? Siapa yang mengangkat engkau sebagai hakim atas kami? Ya, kalau dalam bahasa gaul sekarang mungkin, memang lu siapa Musa? Kok berani mengatur-ngatur kami? Siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin? Siapa yang mengangkat engkau jadi hakim? Saudara sekalian, identitas Musa yang dibangun dengan kekuatan dan usaha sendiri justru diragukan oleh bangsanya sendiri. Dan kalau kita baca ayat ini, kita dapati satu hal yang luar biasa. Ketika Musa memukul orang Mesir dan mati, itu dilakukan secara amat sangat rahasia. Tetapi ternyata, apa yang dilakukan itu, tindakan main hakim sendiri itu, justru sudah diketahui oleh semua orang Ibrani, ya, oleh bangsanya. Itulah sebabnya orang muda tadi mengatakan, memang siapa yang mengangkat engkau? Ya, bahkan dikatakan, apakah engkau juga bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu. Ya. Musa berusaha membangun identitas dengan kekuatan sendiri, tetapi dia ditolak dan diragukan oleh bangsanya sendiri. Dia menjadi ketakutan. Ketakutannya apa? Kalau semua orang Ibrani sudah tahu, jangan-jangan orang Mesir juga sudah tahu. Kalau itu terjadi, akan membahayakan dirinya. Perbuatan Musa ternyata berefek negatif bagi bangsa Ibrani. Pada akhirnya, mereka semakin ditindas. Ya, gara-gara tindakan Musa main hakim sendiri, bangsa itu semakin ditindas. Bahkan sampai 40 tahun berikutnya, kalau kita baca dalam Keluaran 2 ayat 23, Keluaran 2 ayat 23 itu 40 tahun berikutnya, dikatakan di sana, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Tindakan Musa tidak berefek positif. Tindakan Musa berakibat negatif. 40 tahun membangun identitas dengan kekuatan dan cara sendiri, menjadikan Musa justru jatuh. Baik, itulah 40 tahun pertama. Bagaimana dengan 40 tahun kedua? Saudaraku sekalian, di ayat yang ke-15 diberikan satu petunjuk yang sangat bagus bagi kita.
bagaimana nasibnya Musa setelah peristiwa itu. Ya, ketika Firaun mendengar peristiwa pembunuhan itu, Musa dicari, hendak dibunuh. Jadi, tidak hanya bangsanya menjadi semakin menderita, dia sendiri dalam bahaya. Kenapa? Karena sejak saat itu, ketika Firaun telah mendengar berita pembunuhan itu, dia dicari, hendak dibunuh. Akhirnya, apa yang dilakukan Musa? Musa akhirnya melarikan diri, meninggalkan Mesir, meninggalkan kenyamanan hidup di istana Firaun. Ya. Dan kalau kita baca di Keluaran 2 ayat 15 bagian B, ya, kita lanjutkan ayat kita. Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Kita lihat, dia melarikan jauh dari Mesir, jauh dari hadapan Firaun. Kemudian apa yang dikerjakan Musa di Midian? Coba kita lompat ke Keluaran 3 ayat 1. Keluaran 3 ayat 1. Kita buka Alkitab kita, Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Zitro, mertuanya. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Pangeran Mesir itu sekarang menjadi gembala kambing domba. Dia tinggalkan semua ilmu politiknya. Dia tinggalkan keahlian militernya. Dia tinggalkan semua pengetahuannya yang luar biasa di Mesir. Dan dia sekarang belajar ilmu yang baru, yang tidak pernah dia bayangkan, yaitu menjadi seorang gembala. Nah, 40 tahun di Midian, Musa berusaha menyembunyikan identitasnya. Yang ketika 40 tahun pertama dia coba munculkan, supaya orang tahu bahwa dia pangeran Mesir. Supaya orang tahu bahwa dia adalah pemimpin orang Ibrani. Tetapi di Midian, yang terjadi adalah sebaliknya. Dia berusaha menutupi serapi mungkin identitas yang dia punya. Dia tidak mau seorang pun tahu bahwa dia adalah pangeran Mesir. Dia juga tidak mau orang tahu bahwa dia adalah buronan Mesir. Dia sembunyi di Midian. Nah, sekarang dari seorang yang berpengaruh, dia menjadi bukan siapa-siapa. Tetapi justru pada saat dia di Midianlah, Tuhan membentuk Musa. Bagaimana cara Tuhan membentuk Musa? Tuhan ingin membentuk sebuah identitas baru untuk Musa. Caranya di Keluaran 2 ayat 21, Keluaran 2 ayat 21, Musa dibimbing oleh mertuanya, seorang imam di Midian yang bernama Imam Sitro. Kemudian Tuhan merubah teknik pemimpin pasukan perang yang penuh kekerasan dengan teori penggembalaan di padang rumput, bukit-bukit berbatu, ya, yang penuh dengan tantangan, binatang-binatang buas, dan bisa jadi orang-orang jahat. Musa bahkan tidak menikah dengan orang Mesir. Putri Mesir, putri Firaun yang cantik-cantik, tidak diambilnya jadi istri. Dia juga tidak mengambil perempuan Ibrani atau wanita sebangsanya menjadi istrinya. Tetapi yang dia ambil adalah anak dari Imam Sitro, yaitu Sipora. Mengapa Sipora yang dia ambil? Ternyata Tuhan ingin mendidik Musa agar Musa lebih mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Musa dididik untuk menghargai semua orang tanpa membedakan derajatnya, kedudukannya, dan bahkan latar belakang keluarganya. Gantinya pedang dan tombak, sekarang yang dipegang Musa adalah tongkat. Ya. Dulu dia punya pedang, mungkin pedang komandan atau mungkin jenderal, ya, pemimpin. Tetapi itu tidak ada lagi di tangannya. Ketika dia ada di padang Midian, yang di tangannya adalah tongkat dari kayu. Nah, dan ini menarik. Kenapa? Karena di Bilangan 17 ayat 2, Bilangan 17 ayat 2, ternyata tongkat itu menunjukkan identitas seseorang.
Ya. Jadi, setiap orang memiliki tongkat, dan di tongkat itu ditulis nama pemilik tongkat. Dengan demikian, saat itu identitas Musa benar-benar berubah. Kalau dulu adalah seorang jenderal di Mesir, sekarang identitasnya adalah tertulis di tongkatnya. Tongkat Musa, seorang gembala. Musa yang sabar. Kenapa sabar? Ya, karena menjadi gembala itu tidak mudah. Gembala kambing dan domba itu menggembalakan binatang yang tidak punya akal budi. Sehingga diperlukan kesabaran yang luar biasa. Tuhan betul-betul membentuk Musa untuk belajar sabar di padang Midian. Musa yang penuh tanggung jawab juga dibentuk di situ. Kenapa? Karena seringkali dia harus tidur jauh dari rumah, tidur jauh bersama dengan kawanan domba dan kambingnya. Kadang-kadang di alam terbuka tanpa atap, ya. Kadang-kadang di bawah pohon yang besar, kadang-kadang di balik batu di atas bukit. Semuanya itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang gembala di tanah Midian. Tuhan juga melatih Musa untuk selalu bergantung kepada Tuhan ketika dia sendirian. Kalau ada masalah, dia tidak bisa mengandalkan pasukan Mesir yang dulu dia punya. Kalau ada masalah, dia tidak bisa mengandalkan saudara-saudaranya yang semuanya tinggal di Mesir. Kalau ada problema, dia hanya bisa lari kepada Tuhan. Dia belajar bergantung kepada Tuhan. Musa tidak menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk identitasnya di padang Midian itu. Tuhan sedang memoles karakternya di padang Midian itu. Dia ternyata dipersiapkan untuk 40 tahun berikutnya di dalam tugas yang sangat besar. Kita lihat, 40 tahun di Midian sebagai gembala justru digunakan oleh Tuhan mempersiapkan Musa untuk 40 tahun berikutnya dalam pekerjaan atau pelayanan bagi Tuhan yang luar biasa. Nah, aplikasi yang kita dapat saat ini yaitu Midian adalah lambang kehidupan di tengah-tengah krisis. Krisis apapun dalam kehidupan kita. Itulah median krisis kehidupan kita. Ya. Tetapi, saudara sekalian, kita seringkali melupakan. Justru di median kehidupan inilah Tuhan membentuk karakter saya dan karakter saudara. Justru Tuhan memperhalus karakter kita, tabiat kita. Tuhan sedang membentuk agar kita bertumbuh memiliki karakter seperti yang Kristus punya. Ya. Untuk apa? Untuk dipersiapkan menjadi terang bagi dunia. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan sebagai berikut. Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ya. Dan kita masing-masing punya pencobaan. Kita tidak boleh melihat satu dengan yang lain. Masing-masing punya pergumulan. Masing-masing punya pencobaan. Ya. Tetapi di ayat 3 sangat luar biasa. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya. Tidak lagi pencobaan di sana yang muncul, tetapi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi pencobaan, maka Tuhan akan jadikan pencobaan itu sebagai ujian bagi kita. Agar apa? Agar di ayat yang keempat, dan biarlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna. Setiap pencobaan, median kehidupan kita masing-masing, digunakan oleh Tuhan sebagai ujian. Agar apa? Agar kita menjadi lebih tekun bergantung kepadanya. Dan ketekunan itu akan menghasilkan kesempurnaan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika Musa menyembunyikan identitasnya di Midian, itulah saatnya Tuhan membentuk dia dengan identitas yang baru. Seperti apa identitas yang baru? Mari kita melihat di 40 tahun terakhir. 40 tahun terakhir kehidupan Musa.
Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 3 ayat 1, Kejadian 3 ayat 1, ya, ketika Musa mengembalakan kambing domba Zitro, justru pada waktu itulah Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin Israel. Ya. Tuhan menampakkan diri di belukar yang menyala oleh karena api, tapi nggak terbakar. Dan di Keluaran 3 ayat 10, mari kita baca ayatnya. Keluaran 3 ayat 10, apa yang dikatakan di sana? Apa firman Tuhan kepada Musa di hadapan belukar yang menyala itu? Ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun. Untuk apa? Untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Apa nggak salah ini kisah? Ya. Mengapa? Saudaraku sekalian, kalau Tuhan mau menggunakan Musa, kenapa tidak 40 tahun yang lalu? Ketika Musa, seorang yang kuat, seorang yang perkasa, seorang yang punya pengaruh di Mesir. Kalau Tuhan ingin menggunakan Musa, kenapa Tuhan tidak menggunakannya 40 tahun yang lalu? Ketika dia menguasai ilmu perang, ketika dia menguasai ilmu politik, ketika dia menguasai ilmu kepemimpinan. Tapi kenapa Tuhan baru memilih Musa justru ketika umurnya sudah 80 tahun? Justru ketika dia melupakan semua ilmu perang, ilmu politik, kepemimpinan, dan yang dia tahu hanya ilmu mengembalakan kambing dan domba. Apa salah ini? Ternyata tidak. 40 tahun yang lalu, memang secara fisik, Musa adalah orang yang kuat. Musa adalah orang yang gagah perkasa. Musa adalah orang yang berpengaruh di Mesir. Musa seorang pemimpin yang hebat. Tetapi, saudaraku sekalian, di mata Tuhan, karakter Musa pada waktu itu, identitas Musa pada waktu itu, tidak cocok untuk mewakili Tuhan sebagai pemimpin bangsanya. Justru ketika dia sedang menjadi pelarian, ketika dia sedang menjadi orang asing, ketika dia sedang menjadi gembala, ketika dia sedang belajar untuk bergantung kepada Tuhan, karakter Musa justru cocok di mata Tuhan untuk dijadikan pemimpin bagi bangsanya. Apa yang terjadi dengan Musa sebenarnya? Apa perubahannya? Mari kita baca Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Kita buka Alkitab kita. Dikatakan di sana, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi setiap manusia di muka bumi. Apa yang terjadi? Musa yang pemarah itu, Musa yang tidak bisa mengontrol emosinya, Musa yang mengandalkan kekuatannya, Musa yang mengandalkan pengaruhnya, ternyata dibentuk oleh Tuhan di Midian selama 40 tahun. Dan hasilnya, dia menjadi seorang yang lemah lembut. Kalau dalam terjemahan yang lain, dia menjadi seorang yang rendah hati, yang tidak menonjolkan dirinya, yang tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi mengandalkan Tuhan. Di mana dibentuk? Di padang Midian. Ketika dia menjadi seorang gembala. Kapan dibentuk? Ketika krisis sedang terjadi. Tuhan merubah identitasnya. Sang gembala kambing dan domba menjadi gembala besar, pemimpin besar bangsa Israel. Ketika dia merasa tidak layak, justru di mata Tuhan layak. Ketika dia merasa tidak sanggup, justru di mata Tuhan dia sanggup. Sekarang saya akan menampilkan hanya satu slide ya untuk melihat secara ringkas kehidupan Musa. Baik, saudaraku sekalian, kita akan lihat secara ringkas ya. Kita ikuti.
40 tahun pertama, dia adalah pangeran Mesir. Pangeran Mesir yang bagaimana? Yang terlalu percaya diri, yang sombong. Sehingga di mata Tuhan apa? Nothing, bukan apa-apa. Ya. Dan bagaimana dengan identitasnya? Identitasnya diragukan oleh bangsanya sendiri. Siapa kamu? Kok mau jadi pemimpin dan hakim bagi kami? Ya, kita lihat, 40 tahun di Mesir. Bagaimana dengan 40 tahun di Media? Kita lihat. Dari pangeran Mesir, dia tinggalkan identitasnya menjadi gembala kambing domba di Media. Dari seorang yang percaya diri atau sombong, selama 40 tahun, dia belajar. Ini adalah proses belajar untuk percaya mengandalkan Tuhan. Ketika dia mulai belajar percaya kepada Tuhan, statusnya di mata Tuhan berubah. Dari nothing menjadi something. Menjadi sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Dari identitasnya, siapa kamu? Sekarang identitasnya tidak dikenal oleh manusia. Dia hanya seorang gembala. Hasilnya apa? Kita lihat. 40 tahun yang ketiga. Dari gembala di Midian, Tuhan robah identitasnya menjadi seorang pemimpin besar bangsa Israel. Menjadi gembala bagi lebih dari 1 juta orang yang keluar dari Mesir. Nah, bagaimana ya? Apa yang terjadi? 40 tahun dia dalam proses belajar bergantung kepada Tuhan. 40 tahun yang ketiga, dia benar-benar percaya akan Tuhan. Ya. Kita lihat perubahannya dari percaya diri 40 tahun pertama, proses belajar percaya Tuhan 40 tahun kedua, dan menjadi percaya dia 100% kerendahan hati yang dia miliki. Bagaimana dengan statusnya di mata Tuhan? Dari yang dulu ketika dia sombong, nothing, kemudian ketika dia belajar bergantung pada Tuhan menjadi something, ketika dia benar-benar menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, dia menjadi new thing. Dia menjadi sesuatu yang baru. Menjadi seorang yang baru di mata Tuhan. Bagaimana identitasnya? Ketika 40 tahun yang pertama, orang nggak menganggap dia, ya siapa kamu? Apalagi 40 tahun kedua, dia betul-betul menyembunyikan identitasnya. Tetapi 40 tahun yang ketiga, Tuhan menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang layak untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Melalui apa yang Musa lakukan, Tuhan gunakan sebagai alat untuk membuat begitu banyak mujizat. Mujizat yang tidak terhitung jumlahnya. Yang membuat orang bertanya, bukan siapa kamu kepada Musa, tetapi siapa Allah yang telah mengutus kamu, Musa? Siapa Allah yang telah menggunakan engkau? Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin status kita saat ini, ketika kita mau menunjukkan identitas kekristenan ke dunia, orang bertanya, siapa kamu? Dan pada saat inilah, kita memiliki kesempatan di masa krisis ini. Mari kita sembunyikan identitas kita. Izinkan Tuhan membentuk kita. Izinkan Tuhan membangun identitas yang baru. Sehingga ketika kita dapat menghidupkan kehidupan Kristus, maka orang tidak akan bertanya, siapa kamu? Tetapi siapa Tuhan yang telah memilih engkau. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, seperti Musa telah dipilih, bahkan sejak lahir dipilih oleh Tuhan. Kita pun juga telah dipilih sejak saya dan saudara dilahirkan kembali menjadi miliknya. Kita dipilih untuk menjadi hamba-hambanya, seperti Musa menjadi hamba Tuhan. Ya.
Dan kalau kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6, seharusnya saat ini kehidupan kita sudah seperti kehidupan Yesus. Tetapi ternyata belum. Ketika kita membangun identitas berdasarkan apa yang ada pada saya dan saudara, orang akan bertanya, siapa kamu? Dan ketika kita jatuh karena krisis, kita pun malah ditertawakan orang. Kita tidak dianggap sama sekali. Tetapi saudaraku sekalian, ketika kita menghadapi sebuah krisis dengan kerendahan hati, dengan berserah kepada Tuhan, dengan bersabar, dan dengan bergantung sepenuhnya kepadanya, Tuhan akan merubah identitas saya dan saudara menyerupai Kristus. Tuhan akan membuat kita tertawa, tersenyum dengan sukacita ketika krisis ini berakhir. Dan orang akan bertanya, siapa orang ini? Siapa Tuhan yang mereka sembah? Kok dalam krisis tetap bersukacita? Kok melewati krisis justru malah baik? Kok keluar dari krisis justru penuh dengan berkat? Saudara sekalian, ayat inti kita terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Korintus 4 ayat 1. Coba kita baca Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rencana rahasia Allah. Ayat yang kedua, yang pada akhirnya dituntut oleh pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka dapat dipercaya. Ketika saya dan saudara menyembunyikan identitas kita, yang kita bangun berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan apa yang ada pada kita. Kita sembunyikan itu dan kita serahkan itu pada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, mengangkat kita menjadi hamba-hamba Kristus untuk menjadi terang bagi orang lain. Sebagai penutup, saya ingin kita kembali kepada Musa. Saudaraku sekalian, kita kembali kepada Musa. Apa yang Musa alami dalam kehidupan ini? Musa artinya diangkat dari air. Dan ternyata kehidupan Musa ini tidak pernah lepas dari yang namanya air. Ya, dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya berhubungan dengan air. Yang pertama, dia diselamatkan dari air sungai Nil, diambil oleh putri Firaun. Kemudian yang kedua, dia digunakan oleh Tuhan untuk mengubah air sungai Nil menjadi darah. Kemudian ketika Musa sudah menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia digunakan Tuhan untuk membelah air Laut Merah. Ketika sudah menyeberang Laut Merah, di padang belantara, Tuhan mengadakan mujizat melalui Musa, yaitu air keluar dari batu. Dan masih banyak mujizat lain yang berhubungan dengan air, yang berhubungan dengan Musa. Tetapi di akhir hidupnya, ternyata juga tidak lepas dari air. Apa yang terjadi? Di Ulangan 34, Ulangan 34 ayat 4 dan 5, di sana diceritakan tentang akhir hidup Musa. Apa itu? Pada akhir hidupnya, tidak diizinkan untuk melewati air sungai Yordan menuju Kanaan. Saudara sekalian, apakah Musa kecewa karena tidak diizinkan melewati air sungai Yordan menuju Kanaan? Ternyata Musa tidak kecewa. Pelajaran yang dia dapatkan 40 tahun di Midian dan 40 tahun di padang belantara membuat Musa benar-benar seorang yang rendah hati. Dia menyadari dia lemah.
Dia menyadari dia tidak terbebas dari dosa. Salah satu dosa yang menghantui dia pada akhir hidupnya adalah ketika dia memukul batu sehingga keluar air. Padahal Tuhan hanya perintahkan agar Musa berkata pada batu. Tetapi Musa karena emosinya, dia pukul batu itu sehingga keluar air. Itu menghantui hidupnya di akhir-akhir hidupnya. Bahkan, saudara sekalian, kita lihat Musa yang rendah hati ini. Dia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan Israel. Ketika Tuhan akan memusnahkan bangsa itu di padang belantara. Apa yang Musa katakan pada Tuhan? Tuhan, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Ya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan bangsanya. Apa yang Tuhan lakukan pada hambanya yang luar biasa ini? Apakah Tuhan membiarkan begitu saja Musa yang sudah berjuang dari air ke air, tidak dapat melewati air sungai Yordan menuju Kanaan? Ternyata Tuhan tidak diam. Tuhan mengasihi Musa. Kalaupun tidak dapat masuk Kanaan jasmani, tetapi Tuhan berikan kesempatan melihat Kanaan itu seluas-luasnya. Dan setelah dia mati, di Yudas ayat yang ke-9, Yudas ayat 9, Yesus membangkitkan Musa. Dan Musa saat ini ada di Kanaan surgawi. Identitas kita yang dikenal orang saat ini, apakah karena pendidikan kita? Apakah karena posisi kita? Apakah karena harta yang kita miliki? Atau karena kesuksesan kita? Kalau itu yang kita bentuk dan kita tunjukkan kepada dunia, ketika krisis datang, kita akan jatuh. Identitas kita akan berubah secara total. Tetapi, jika kita belajar dari Musa, kita izinkan Tuhan membawa kita melalui setiap median krisis kehidupan kita dan menyerahkan kehidupan kita kepadanya, maka orang akan bertanya kepada kita, hamba Yesus yang diberkati dengan pendidikan yang tinggi, hamba Yesus yang dipercaya oleh Tuhan dengan posisi yang baik di dunia, hamba Yesus yang dipercaya dengan harta yang banyak, hamba Yesus yang diberikan kesuksesan oleh Tuhan. Dan orang akan bertanya, siapakah Tuhan yang engkau sembah? Siapakah Tuhan yang engkau ikuti? Sebagai ayat yang terakhir, mari kita membuka Matius pasal 28. Matius pasal 11 maksud saya, ayat 28 dan 29. Matius 11 ayat 28 dan 29. Dikatakan sebagai berikut. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun krisis yang kita alami, bagaimanapun kondisinya, ingat, krisis ini seperti Midian bagi Musa. Jika kita datang pada Yesus, karakter kita akan dibentuk, tabiat kita akan disempurnakan, identitas kita akan diperbarui menjadi umat Tuhan yang setia. Ayat 29, Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Musa berhasil belajar kerendahan hati di padang Midian. Musa berhasil belajar kelemah lembutan di padang Midian. Dan akhirnya hidupnya penuh kelegaan. Dia ada di surga saat ini. Kita bisa belajar dari Musa. Kita datang pada Yesus di padang Midian krisis kehidupan yang kita alami saat ini. Maka Yesus akan memberikan kelegaan bagi kita. Biarlah melalui kehidupan kita yang dibentuk oleh Tuhan, anak cucu kita akan bertanya, siapakah Yesus
siapakah Allah yang menjadi sesembahan orang tua saya. Lagu tema kita adalah Temukan Kita Setia. Biarlah orang-orang yang datang setelah kita, anak cucu kita, akan menemukan kita setia dan layak untuk kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang maha kasih, Bapa yang sangat dekat dengan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik.
Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, ya Yesus, sehingga kami dalam pengendalian Tuhan. Kami percaya ketika kami telah mempelajari sebagian dari firman-Mu, kami belajar bergantung kepadamu. Kami belajar mengandalkan Engkau. Kami menyadari kami tidak sanggup merubah karakter kami secara pribadi. Kami tidak memiliki kesanggupan untuk menghidupkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Bapa, kiranya ketika kami datang secara pribadi, belajar kepada Yesus, Yesus akan menolong kami. Tuhan Yesus akan membentuk karakter kami. Tuhan Yesus akan membangun tabiat kami. Tuhan Yesus akan merubah identitas kami menjadi hamba-hamba Kristus yang dalam kehidupan kami selanjutnya, dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh menjadi terang bagi dunia. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh menjadi alat bagi pekerjaan-Mu. Kami berdoa juga secara khusus pada sahabat ini untuk sekolah-sekolah Tuhan di Konferensi Jawa Kawasan Timur. Kami serahkan agar walaupun di tengah-tengah krisis saat ini, Engkau juga akan tetap mengirimkan murid-murid yang akan belajar di sekolah-sekolah Tuhan, yang siap dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan juga urapi secara khusus semua staf pengajar yang ada. Tuhan beri hikmat akal budi. Tuhan benar-benar menuntun agar karakter Kristus terbentuk di dalam anak-anak kami semuanya. Bapa dalam sorga, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Ya Yesus, terima kasih oleh karena janji-Mu. Jika kami datang padamu, Engkau akan benar-benar menolong kami dan memberikan kelegaan dalam kehidupan kami ini. Kiranya damai sejahtera yang daripadamu, ya Bapa, di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai kami dari sekarang hingga kesudahan dengan mengucap syukur karena Engkau telah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.